Shalom, adik-adik kelas Galatia dan kelas Efesus. Kita berjumpa lagi, kita bersukacita karena hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita datang kepadanya. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang dapat menyembah Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan melalui ibadah ini. Berikan kami juga sukacita dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih kiranya Allah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada kita. Yuk, kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan Yesus baik buat kita. Dalam keadaan apapun, Dia selalu baik buat kita. Yuk kita memuji Tuhan, katakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Kini saatnya kita mendengar teman-teman kita menyaksikan mereka akan menghafal ayat hafalan yang sudah mereka hafalkan. Yuk kita saksikan. Malvin ayat hafalan Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan
kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom Lose. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih Lose, Shalom. Yang melesat sekarang itu mata hafalan. Mazmur 100 ayat 5 berbunyi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat 5 yang berbunyi, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom Lose. Ya, itu tadi ayat hafalan yang sudah teman-teman kalian hafalkan. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu yang sudah kalian pelajari beberapa minggu yang lalu. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Ya, adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita silakan duduk, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau mengajar kami berdoa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar jika kami hendak mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Lose Dimas, kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami. Buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar. Kiranya Roh-Mu menolong kami untuk kami mengerti dan terlebih kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini Lose Dimas bisa menyapa adik-adik di rumah masing-masing di dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, Lose Dimas mau bertanya, apa yang ada di dalam benak kalian, di dalam pikiran kalian saat kalian melihat gambar berikut ini? Gambar yang barusan kita saksikan tadi menunjukkan dua orang anak yang sedang berkelahi. Saat mereka berkelahi, biasanya mereka akan baku pukul, mereka berteriak satu sama lain. Nah, mereka berkelahi biasanya disebabkan karena satu orang melakukan kesalahan terhadap yang lain, atau seseorang melakukan menyakiti hati ataupun menyakiti tubuh seseorang yang lain.
Dan itu saat mereka berkelahi, mereka sedang dalam keadaan yang bermusuhan, bukan? Nah, tidak jarang setelah perkelahian itu selesai, biasanya nih pengalaman Losodimas waktu kecil, ya, kadang-kadang Losodimas akan tidak menyapa teman Losodimas yang barusan Losodimas berkelahi, atau tidak mau mengakui kesalahan. Siapa merasa dirinya adalah yang benar, jadi sehingga orang lain harus, yang tadi teman Losodimas berkelahi, yang harus minta maaf dulu dong. Tidak mau, aku gengsi untuk meminta maaf. Dan kadang-kadang Losodimas juga gengsi untuk nyapa duluan. Itu adalah pengalaman Losodimas. Dan tidak jarang saat setelah selesai perkelahian, mereka tidak bisa menjadi teman kembali. Mereka tidak bisa menjadi teman seperti sedia kala, seperti sebelum mereka berkelahi. Artinya apa? Bahwa mereka tidak bisa saling memaafkan, mereka tidak bisa saling mengampuni dan merasa diri mereka benar. Apakah adik-adik pernah punya pengalaman seperti itu? Losodimas harap tidak. Tetapi, benarkah mudah untuk kita mengampuni orang yang sudah menyakiti hati kita? Benarkah mudah untuk kita mengasihi orang yang sudah menyakiti hati kita? Jawabannya tentu tidak. Itu susah dilakukan. Tetapi walaupun susah, belum tentu itu tidak bisa dilakukan. Walaupun itu susah dilakukan, tapi Losodimas yakin itu masih bisa kita lakukan. Untuk kita mengampuni orang yang memusuhi kita, kita mampu untuk memaafkan orang yang memusuhi kita. Hari ini kita akan belajar dari teladan salah satu murid Tuhan Yesus yang dimampukan oleh Tuhan, dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengampuni orang yang marah kepada dia, orang yang menyakiti dia. Kalian mau tahu siapa orang itu? Yuk, kita mau lihat, kita mau dengar, saksikan cerita berikut ini. Ini adalah Bapak Stefanus. Bapak Stefanus adalah seorang diaken pada jemaat Tuhan mula-mula. Tugas seorang diaken itu adalah mengurus orang-orang miskin, memberikan makan dan memperhatikan para janda-janda dan orang yang sedang sakit. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Stefanus itu? Bapak Stefanus melakukan pelayanan itu karena dia telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sehingga dia dimampukan untuk melakukan pelayanan itu. Dan tentu, apa yang dilakukan Bapak Stefanus tentu baik, bukan? Apa yang dilakukan Bapak Stefanus tentu ingin kita juga melakukannya. Itu baik untuk dilakukan. Tetapi, walaupun baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Stefanus, masih banyak orang-orang yang tidak senang dengan Bapak Stefanus. Siapa mereka? Mereka tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Stefanus, yaitu adalah orang-orang Yahudi yang bukan hanya membenci atau tidak senang dengan Bapak Stefanus, tetapi mereka adalah orang Yahudi yang juga tidak senang dan membenci Tuhan Yesus. Dan
Apa yang mereka lakukan? Suatu hari mereka dengan sengaja menangkap Bapak Stefanus. Mereka kemudian menyeret Bapak Stefanus ke hadapan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi pada saat itu. Dan apa yang mereka lakukan? Orang-orang Yahudi yang membenci Bapak Stefanus itu berkata-kata bohong, menyaksikan saksi dusta tentang Bapak Stefanus. Mereka berkata bahwa orang ini menghina tempat kudus kita, orang ini menghina hukum Taurat kita, dan kerap berkata Tuhan Yesus akan merobohkan bait Allah atau tempat ini. Mereka berkata bohong tentang Bapak Stefanus. Lalu apa reaksi atau respon Bapak Stefanus terhadap kesaksian palsu atau kesaksian dusta orang-orang Yahudi itu? Dengan gagah berani Stefanus mulai berbicara. Stefanus berbicara bagaimana Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Dengan caranya bagaimana? Stefanus mulai berbicara bagaimana Allah memanggil Bapak Abraham keluar dari negerinya. Stefanus juga berbicara bagaimana Yusuf dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya yang iri kepadanya. Tetapi karena kasih Allah, Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Allah sangat mengasihi mereka dengan membebaskan mereka. Melakukan perkara-perkara yang hebat di depan mata mereka. Kalian tentu masih ingat bukan? Laut terbelah dan yang sebagainya. Dan Allah membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian di Israel, di Kanaan pada saat itu. Tetapi walaupun dengan segala kasih Allah itu, bangsa Israel tetap tidak mengasihi Allah. Mereka saat mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka melupakan Allah. Mereka menyembah kepada berhala. Mereka meninggalkan Allah dengan menyembah kepada Allah-Allah, berhala-berhala yang lain, yang bukan Allah. Dan mereka juga membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka oleh Allah untuk menyadarkan mereka. Dan terakhir, Stefanus berkata, kalian orang-orang Yahudi, kalian pemimpin-pemimpin Yahudi, sama seperti nenek moyang kalian. Kalian tidak percaya tak kala Allah mengirimkan anak Allah ke dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalian tidak percaya kepadanya. Dan kalian senang melihat dia mati di atas kayu salib. Sama seperti kalian membunuh nabi-nabi yang telah diutus Allah pada zaman lampau. Saat Bapak Stefanus berkata demikian, sangat tertusuklah hati para pemimpin Yahudi itu dan orang-orang Yahudi itu. Mereka sangat geram dan marah kepada Bapak Stefanus. Dan pada saat itu, Stefanus menghadapkan ke langit dan dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan aku melihat bahwa anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. Mendengar hal itu makin marahlah para pemimpin bangsa Yahudi itu. Dengan tidak berbanyak berkata-kata lagi, mereka kemudian menyeret Bapak Stefanus keluar dari tempat itu. Mereka mulai memukuli Bapak Stefanus. Dan saat mereka sudah sampai di tempat luar, mereka kemudian membuka baju atau jubah Bapak Stefanus. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai melempari Bapak Stefanus dengan batu. Tentu batu yang digunakan bukan batu kerikil yang kecil-kecil. Tentu batu yang digunakan adalah batu yang besar. Batu yang mungkin ujungnya tajam. Itu mereka mulai melempar kepada Bapak Stefanus. Yang menarik adalah respon yang diberikan oleh Bapak Stefanus saat dia merasakan lemparan batu besar yang begitu menyakiti tubuhnya. Saat Bapak Stefanus tahu bahwa hidupnya akan sebentar lagi berakhir,
Bapak Stefanus berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan bukan hanya itu, Bapak Stefanus berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa yang mereka perbuat ini. Dengan kata lain, Bapak Stefanus sudah mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat dan menyakiti Bapak Stefanus. Dan dengan perkataan itu, matilah Bapak Stefanus. Meninggallah Bapak Stefanus. Nah, adik-adik, kalau kita melihat bagaimana mungkin Bapak Stefanus bisa mengasihi orang-orang yang berlaku jahat kepada dia. Bisa mengampuni orang-orang yang berlaku kejam terhadap dirinya. Bahkan bisa dikatakan itu adalah orang-orang yang juga membunuh Bapak Stefanus, bukan? Apakah Bapak Stefanus itu adalah orang yang sangat baik? Atau dia adalah orang yang terlalu baik? Jawabannya tidak. Bapak Stefanus bisa melakukan hal itu karena Bapak Stefanus sadar bahwa dia sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa yang sebenarnya layak dihukum, tetapi Bapak Stefanus mengucap syukur karena dia telah diampuni dosa-dosanya saat dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Stefanus menyadari dia adalah orang yang berdosa yang sudah diampuni dosanya. Dan saat Bapak Stefanus itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus memberikan Roh Kudus yang memampukan Bapak Stefanus untuk mengampuni, untuk mengasihi orang-orang yang berlaku jahat, berlaku kejam kepada dirinya. Bukan karena Bapak Stefanus orang baik, tetapi karena Bapak Stefanus adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa, sehingga dia dimampukan untuk mengampuni orang lain. Nah, bukankah hal itu juga diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami yang beberapa minggu ini kita sudah pelajari, bukan? Dalam satu bagian dalam doa Bapa kami itu, adik-adik masih ingat? Ada yang berbunyi, Tuhan Yesus mengajarkanlah demikian. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu mengajarkan kita apa? Kalian bisa mengampuni, kita bisa mengampuni kepada orang lain. Karena apa? Kita terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Saat kita belum bisa mengampuni orang-orang yang memusuhi kita, saat kita belum bisa mengampuni orang-orang yang berlaku jahat kepada kita, Tuhan berkata bahwa kita berbuat dosa. Dan kita juga mungkin akan menghadapi situasi seperti itu di kemudian hari. Kita akan seringkali dicobai untuk kita berbuat dosa, bukan? Tetapi kala kita dicobai untuk berbuat dosa, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Sama seperti yang diajarkan di dalam doa Bapa kami berikutnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita meminta pertolongan Tuhan. Kita meminta bimbingan daripada Roh Kudus untuk kita dimampukan, untuk kita tidak berbuat dosa. Untuk kita dimampukan
mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita orang-orang yang sebenarnya tidak layak diampuni, tetapi diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga itu saat kita meminta pertolongan Tuhan, Losai Dimas yakin, Losai Dimas, kalian semua akan dimampukan untuk kita mengampuni orang yang menyakiti kita, dan kita menang atas dosa-dosa kita. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita orang baik, tetapi karena kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita mampu melakukannya. Yuk kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami bahwa Kau ingin kami belajar teladan dari Bapak Stefanus yang mengampuni orang yang mungkin menyakiti hati kami, bersalah kepada kami. Karena kami tahu itu yang ingin Engkau kami lakukan, Tuhan. Bukan karena kami adalah orang baik, bukan karena kami orang yang cukup layak untuk melakukannya, tetapi kami bisa mengampuni karena kami adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan daripada-Mu, Tuhan. Sehingga kami percaya saat kami memohon pertolongan, memohon kemampuan daripada-Mu, kami dimampukan untuk kami dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, itu tadi kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya kita mau mengampuni. Yuk kita memuji Tuhan, kita siapkan hati kita, merefleksikan firman Tuhan melalui pujian yang akan kita nyanyikan. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengampuni kami terlebih dahulu. Tuhan mengajar kami juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, jauhkan kami dari sifat dendam, sifat iri, sifat yang jahat Tuhan. Ajar kami untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kami. Memaafkan mereka. Seperti Tuhan mengampuni kami. Dan Engkau rela mati di atas kayu salib untuk
untuk mengampuni dan menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami untuk seminggu ke depan ini Tuhan. Hari-hari kami, setiap hari kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.